ada press conference dari Presiden Amerika Similar Serikat. numbers in the 400s, 300s. Kalian and bisa sometimes langsung even in the bisa lihat 500s di of millions of dollars. wikitechie.com. Oke, semoga kita semua sehat walafiat, tetap di rumah dengan kesibukan kita masing-masing, dan sudah waktunya atau saatnya kita update informasi virus corona di seluruh dunia termasuk Indonesia nantinya. Saya ambil dari update tanggal 9 di sini ya. Tanggal 9 April confirm sudah 1.520.000. 1.520.000 sekian. Oke, death-nya sekian 88.000, recovered atau yang sembuh 337.000 sekian. Recovernya 22,2%. Meninggalnya 5,6% rata-rata. Hai, kenapa kalian diam? Padahal aku mau kalian subscribe. Kita ulas satu persatu dari setiap negara di semua global di sini, guys. Globalnya Amerika Serikat masih di urutan pertama, masih memprihatinkan dengan total confirm 431.000. Kemudian pertambahan setiap harinya itu 30.207. Kematiannya sekian, dan ini yang memprihatinkan 1.909, hampir 2.000 kematian dalam satu hari. Saya jadi ingat membaca Detik News sebelum ini, yaitu Detik News edisi April tanggal 1. Trump 2 pekan ke depan akan sangat menyakitkan. Semua warga Amerika Serikat harus siap. Rupanya Trump ini punya tim yang cukup kredibel, bisa memprediksi sejauh ini. Nyatanya memang di minggu-minggu sekarang ini Amerika sedang masa-masa prihatin. Kemudian Spain 148.220, 148.220. Dan ini yang saya kemarin juga ulas, angka kematiannya itu 10%. Italy dengan angka kematian 12,7%, France 9,5%, UK United Kingdom itu 11,5%, dan Netherlands 10,9%. Ini membantah atau membuktikan bantahan bahwa ada yang mengatakan Indonesia itu angka kematiannya paling tinggi. Dari data ini tidak terbukti bahwa Indonesia itu paling tinggi. Indonesia tinggi, yes, 8,1, tetapi dibandingkan yang saya sebutkan tadi, Indonesia masih di bawahnya. Jadi guys, Indonesia bukan yang paling tinggi dalam angka kematian virus corona. Kita bisa lihat statistik di setiap benua. Misalnya kita lihat Asia di sini. Asia masih yang di urutan atas masih China, kemudian Iran 67.000, Turki 38.000 sekian. Kemudian Korea Selatan ini paling kecil pertumbuhannya, artinya sekarang mungkin sedang menuju penurunan, cuma 39 orang dalam 1 kali 24 jam. Israel 9.000 dengan pertumbuhan 156, India 5.900, hampir 6.000, Jepang, dan Indonesia ada di sini. Tapi Indonesia pertumbuhannya masih tinggi, 218
selama 24 jam terakhir kemarin. Oke. Singapura, Irak, dan lain sebagainya. Kemudian kita ke Eropa. Eropa ini menurut saya adalah pusat dari pandemi yang sekarang ini. Karena angka kematiannya juga rata-rata paling tinggi, rata-rata tinggi. Spanyol sebagai contoh 148.220 confirm dengan angka kematian 10%. Italia 12,7%. Prancis 113.000 sekian dengan angka kematian 9,5%. Jerman ini paling rendah, paling kecil angka kematiannya. UK ini yang tidak saya sangka, United Kingdom dengan infrastruktur yang hebat, ekonomi yang kuat, tetapi angka kematiannya 11,5%, yang 2 hari sebelumnya cuma 9,9%. Belgia 9,6%. Netherlands 10,9%. Kemudian Swedia sekian persen. Rusia itu 0,7%. Angka kematiannya sangat rendah. Saya kira paling rendah ya di dataran Eropa. Paling rendah. Luxembourg dan sebagainya. Kita lihat lagi di data Afrika. Data Afrika masih kecil pertumbuhannya, tetapi South Africa, Afrika Selatan itu sudah di atas 1.000, hampir 2.000 malahan. Algeria, kemudian Egypt, Maroko, Egypt, Mesir, karena Egypt itu termasuk juga Afrika. Kita menuju ke Middle East. Mana Middle East ya? Eropa, Amerika. Oke, Middle East kita cari data di tempat lain. Data di tempat lain. Ini dia di sini. Kita lihat di Middle East. Middle East masih Iran di posisi paling memprihatinkan. Iran 64.000, Turki 38.000. Datanya tidak jauh dari kemarin, pertambahannya cuma sekian. Israel 9.000, Saudi Arabia sekarang sudah hampir 3.000 guys. Saudi Arabia. United Arab Emirates 2.659, Qatar 2.000 juga. Irak 1.202, Kuwait 855, yang kemarin itu cuma sekitar 677 sekian. Ini juga dari John Hopkins. Data dari John Hopkins sedikit berbeda dengan data dari COVID Live Info. Kalau COVID Live Info datanya 1.520, tapi kalau dari John Hopkins itu masih 1.484. Mungkin ini datanya belum terupdate, saya tidak tahu persis, tapi inilah datanya yang ditampilkan oleh John Hopkins University. Padahal ini web ini sangat aktif untuk mengupdate data-datanya. Ini ada press conference dari Presiden Amerika Serikat. Kalian bisa langsung lihat di wikitechie.com. Oke guys, sekian dulu informasi dari saya. Barangkali kalian atau Anda semua punya informasi yang lebih solid dari saya, atau lebih melengkapi informasi ini, atau ingin komen, silahkan do it. Dan saya sangat apresiasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.